Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendra Aryamireza. Saya adalah mahasiswa semester 1 pada program studi akuntansi Universitas Iberasia. NIM saya 2503001010105. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, presentasi dengan topik manajemen perubahan dan inovasi yang merupakan materi pada sesi ke-12 perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen atau AK 103. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah pengantar manajemen ini adalah Ibu Vika Febri Mulyati, Eskom Mkom. Nah, pada eh, materi ini, fokus utama saya nanti adalah pada apakah itu manajemen perubahan, kemudian mengapa orang sering menolak perubahan, bagaimana tahapan perubahan dilakukan secara sistematis, lalu bagaimana perubahan yang dikelola dengan tepat dapat mendorong inovasi dalam organisasi. Nah, ini kepada Bu Vika, ini sekedar catatan kecil bahwa pada presentasi kali ini, slide presentasi saya sendiri itu berjumlah total 15 slides, tapi rinciannya adalah seperti ini, bahwa 10 slide diantaranya yang benar-benar berisikan materi, kemudian ada satu slide pembuka yaitu slide ini, kemudian ada satu slide mengenai outline presentasi, satu slide mengenai kesimpulan, satu slide daftar pustaka, dan satu slide ucapan terima kasih. Yang setelah video presentasi ini kemudian diupload ke YouTube, nanti akan ditambahkan satu slide lagi yang berisikan link YouTube video presentasi ini. Sehingga total jumlah slide pada file PPT yang nanti dikumpulkan dalam satu file dengan lembar jawaban itu akan terdiri dari total 16 slides. Namun, eh, saya harapkan ini tidak akan menjadi bertentangan dengan instruksi UAS yang diberikan oleh Ibu Vika dengan jumlah maksimum slide adalah 10 slides. Karena di sini saya sudah mencoba men-setting bahwa esensi materi dari presentasi saya ini sendiri adalah berjumlah total 10 slide. Jadi semoga eh, berjumlah total 10 slide di mana sisa 6 slide lainnya adalah slide-slide tambahan di luar materi. Jadi semoga ini masih dalam eh, cakupan instruksi UAS yang diberikan oleh Ibu Vika dan semoga Ibu Vika tidak masalah dan berkenan dengan ini. Terima kasih Ibu Vika sebelumnya. Ini saya akan melanjutkan. Nah, eh, ini adalah outline presentasi saya. Jadi urutan pembahasan saya di presentasi nanti akan seperti ini. Bahwa pertama saya akan mencoba menjelaskan hubungan antara perubahan dan comfort zone. Kemudian kedua saya akan mencoba mendefinisikan manajemen perubahan yang diambil dari Prosci. Lalu ketiga, saya akan menjelaskan faktor pendorong perubahan dari sisi eksternal dan internal. Lalu keempat adalah jenis-jenis perubahan organisasi. Kelima adalah resistensi terhadap perubahan dan cara pengelolaannya. Yang keenam adalah tahapan perubahan termasuk alur identifikasi sampai evaluasi, serta unfreezing, moving, dan refreezing. Yang ketujuh adalah hambatan dan risiko kegagalan perubahan. Kedelapan adalah perbedaan kreativitas dan inovasi. Kesembilan adalah faktor pendorong inovasi dari sisi struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Dan terakhir, saya akan mencoba mengkaitkan dengan temuan beberapa riset tentang bagaimana perubahan dapat berdampak pada kinerja inovasi karyawan melalui dua jalur yang berbeda. Nah, di sini saya akan masuk ke topik pertama yaitu perubahan dan comfort zone. Perubahan itu sering terasa berat karena manusia cenderung mencari stabilitas. Saat kondisi berubah, bukan hanya prosedurnya saja yang bergeser, tapi rasa aman dari siapapun yang terkena efek dari perubahan tersebut juga umumnya ikut terganggu. Nah, di sini ada ilustrasi perubahan yang saya ambil dari materi sesi ke-12 pengantar manajemen yang saya olah kembali. Jadi di sini ada ilustrasi proses perubahan yang menggambarkan tahapan respons emosi yang umum, di mana kurvanya biasanya akan turun dulu, kemudian mengalami peningkatan kembali. Pada bagian awal perubahan tuh orang biasanya mengalami shock dulu, yaitu kaget. Setelah itu bisa muncul denial, yaitu penolakan atau menyangkal, lalu masuk eh, fras- eh, ke fase frustration atau frustrasi, yaitu ketika mulai muncul rasa tidak nyaman karena realitas baru atau perubahan baru tersebut terasa menyulitkan. Jika tekanan itu makin berat, orang bisa sampai ke titik depression atau depresi, yaitu merasa tidak sanggup dan kehilangan semangat. Namun, proses ini tidak berhenti di situ. Jadi setelah fase terendah, biasanya ada fase exploration atau eksplorasi, yaitu mulai mencoba cara baru, kemudian acceptance atau penerimaan, yaitu menerima keadaan baru, dan akhirnya komitmen. Ketika orang sudah mulai percaya diri dan bisa menjalankan cara kerja baru dengan lebih stabil. Nah, contohnya kira-kira seperti ini ya, misalkan
katakan terutama pada masa pandemi kemarin misalkan. Jadi misalkan ada orang yang awalnya kaget, lalu menyangkal, kemudian frustasi, sampai akhirnya mulai beradaptasi dan menerima kebiasaan baru, seperti aktivitas yang lebih banyak dilakukan secara online. Nah, dan ya itu contoh umum ya, contoh yang lebih global. Tapi kalau misalkan pada suatu perusahaan juga juga rata-rata seperti itu ya, misalkan terutama untuk orang-orang yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan, yang biasanya bertahun-tahun terbiasa katakan dengan sistem yang sudah diterapkan eh, manajemen perusahaan dari awal dia bekerja. Kemudian tiba-tiba manajemen baru mengganti sistemnya. Eh, nah, pasti biasanya akan ada dia akan mengalami fase-fase ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya simpulkan di sini bahwa perubahan itu umumnya memiliki dampak psikologis. Jadi sehingga organisasi itu membutuhkan manajemen perubahan yang sebetulnya mencoba lebih berfokus pada sisi manusianya, juga tidak hanya sekedar sisi teknisnya saja gitu. Nah, di sini saya ambil juga ini dari slide perkuliahan sesi ke-12. Di sini ada suatu definisi manajemen perubahan yang diambil dari Prosci, dari tim Krisi dari Prosci. Nah, menurut tim Krisi dari Prosci, manajemen perubahan itu sendiri adalah proses, tools atau media gitu, dan teknik untuk mengelola people side of change agar mencapai required business outcome. Jadi eh, untuk lebih mengelola sisi manusianya gitu pada sisi perubahan yang diterapkan supaya bisa mencapai outcome bisnis yang memang dibutuhkan dengan tujuan meningkatkan organisasi melalui perubahan cara kerja. Nah, ada tiga kata kunci penting di definisi ini sendiri. Jadi pertama itu adalah proses. Artinya perubahan harus dilakukan secara sistematis, bukan spontan dan tanpa arah. Lalu kedua adalah people side. Artinya fokus utama bukan hanya pada perubahan sistem atau struktur, tapi pada perubahan perilaku manusia yang menjalankan organisasinya. Lalu ketiga adalah outcome atau output, hasilnya gitu ya. Artinya perubahan harus punya tujuan hasil yang jelas, yang terukur, yang dapat diukur, bukan berubah hanya supaya terlihat mengikuti suatu tren misalkan. Nah, di perkuliahan sendiri itu tujuan perubahan itu dipahami sebagai upaya meningkatkan organisasi dengan mengubah cara kerja menjadi lebih baik. Dan perubahan itu diharapkan dapat menyentuh individu, tim, struktur, proses, pola pikir, sampai pada budaya kerja. Nah, lalu bagian selanjutnya ini saya masuk ke faktor pendorong perubahan. Ya, jadi secara umum itu sumber perubahan itu bisa datang dari dua arah, dari luar organisasi atau faktor eksternal, dan dari dalam organisasi. Pertama ini adalah faktor eksternal, yaitu perubahan yang datang dari lingkungan di luar organisasi. Kenapa eksternal ini penting? Karena organisasi itu sendiri hidup dalam suatu ekosistem. Ketika lingkungan berubah, organisasi tidak bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apapun gitu, tidak terjadi apa-apa gitu. Contohnya dari sisi konsumen, misalkan. Kalau kebutuhan dan preferensi konsumen berubah, organisasi kemudian harus menyesuaikan produknya, layanannya, atau cara mereka melayani. Kalau tidak, organisasi bisa kehilangan relevansinya di mata konsumen. Lalu dari sisi pemasok, perubahan dari pemasok itu bisa mempengaruhi ketersediaan bahan, kualitas, atau biaya, sehingga organisasi perlu menyesuaikan proses dan perencanaan operasional. Kemudian dari sisi pesaing, ketika kompetitor itu bergerak cepat, organisasi terdorong untuk memperbaiki strategi, efisiensi, atau inovasi supaya tidak tertinggal, ya kan? Kemudian faktor pemerintah, misalnya munculnya regulasi baru yang memaksa organisasi mengubah kebijakan atau prosedur agar tetap sesuai dengan aturan. Dan kemudian ada lembaga keuangan, karena kondisi pendanaan, kebijakan pembiayaan, atau situasi ekonomi umumnya mempengaruhi kemampuan organisasi untuk menjalankan rencana dan menjalankan ekspansi yang mereka inginkan. Lalu kita masuk pada faktor internal, yaitu perubahan yang muncul dari dalam organisasi sendiri. Internal ini penting karena organisasi juga terus berkembang dan kebutuhan di dalamnya bisa berubah seiring waktu. Misalkan ke faktor internalnya dari sisi karyawan, perubahan kompetensi, motivasi, kebutuhan, atau dinamika kerja itu dapat mendorong organisasi menyesuaikan struktur kerja, sistem, dan cara memimpin. Kemudian tujuan organisasi juga bisa berubah.
Misalnya strategi yang diperbaharui sehingga sistem dan prioritas juga harus ikut menyesuaikan. Kemudian ada kebijakan manajerial, misalnya perubahan SOP atau aturan internal dengan tujuan agar kinerja meningkat. Dan faktor yang terutama untuk masa-masa sekarang sangat kuat itu adalah teknologi. Karena perkembangan teknologi itu bisa memaksa organisasi mengubah cara kerja mereka, mengubah sistem informasi yang mereka terapkan sebelumnya, dan mengubah proses operasional agar bisa berjalan lebih efektif. Nah, poin penting dari ini, masalah organisasi itu sering terjadi bukan karena perubahan itu ada, tapi karena organisasi gagal mengantisipasi dan gagal merespons perubahan secara tepat, baik yang datang dari luar atau faktor eksternal maupun yang muncul dari dalam. Jadi intinya bukan pada perubahan itu ada atau tidak, tapi kira-kira seberapa siap organisasi membaca perubahan tersebut dan kemudian beradaptasi gitu terhadap perubahan itu. Nah, yang selanjutnya ini saya masuk ke jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi itu dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perubahan struktur, perubahan teknologi, dan perubahan personal. Yang pertama ini perubahan struktur. Ini adalah perubahan pada rangka organisasi, yaitu bagaimana pekerjaan dibagi, bagaimana unit-unit dibentuk, dan bagaimana alur komando serta pengambilan keputusan berjalan. Jadi yang berubah itu bukan hanya kotak-kotak di bagian organisasi, tapi juga cara kerja sehari-harinya. Misalkan siapa mengerjakan apa, siapa melapor ke siapa, seberapa formal prosedurnya, sampai bagaimana pekerjaan itu didesain ulang supaya lebih efektif. Kalau struktur berubah, dampaknya biasanya terasa pada koordinasi, pada kecepatan pengambilan keputusan, dan pada pembagian tanggung jawab. Yang kedua ini perubahan teknologi. Ini adalah perubahan cara kerja teknis. Misalnya perubahan proses kerja, perubahan metode operasional, perubahan alat, perubahan sistem informasi, perubahan otomatisasi, sampai perubahan digitalisasi. Yang perlu dipahami di sini bahwa teknologi di sini bukan hanya alat yang baru, tapi juga cara kerja yang baru. Jadi, ketika teknologi berubah, seringkali organisasi itu perlu mengubah prosedurnya, perlu mengubah standar kerjanya, bahkan juga terkadang perlu sampai mengubah peran-peran tertentu dalam organisasi. Jadi, teknologi itu bukan sekedar instalasi sistem, tapi juga menjadi perubahan cara bekerja. Yang ketiga adalah perubahan personal. Ini menyentuh manusia dan kelompok. Jadi sikap, ekspektasi, persepsi, dan perilaku, termasuk juga budaya kerja ini bagian yang seringkali paling sulit justru karena mengubah struktur dan teknologi itu bisa dilakukan dengan keputusan manajemen, tapi mengubah sikap dan kebiasaan butuh proses adaptasi. Karena itu perubahan personal itu sangat terkait dengan komunikasi, keterlibatan, dan dukungan pada karyawan. Nah, mengapa orang menentang perubahan atau mengapa orang cenderung menentang perubahan? Yang pertama itu sisi ketidakpastian. Jadi banyak orang menolak perubahan bukan karena mereka anti kemajuan, tapi karena perubahan membuat mereka merasa bahwa masa depan terasa tidak jelas. Ketika arah belum jelas, orang cenderung membayangkan risiko. Apakah saya mampu? Apakah dengan penerapan ini saya akan dirugikan? Apakah posisi saya aman? Nah, ketidakpastian seperti itu yang memicu kecemasan. Yang kedua adalah keluar dari kebiasaan. Rutinitas itu memberi rasa nyaman. Jadi saat kebiasaan diganggu, otak kita cenderung protes karena kita harus belajar ulang, harus menyesuaikan diri lagi. Jadi wajar saja kalau hal baru itu sering terasa merepotkan bahkan sebelum kita sempat benar-benar mencobanya begitu. Yang ketiga itu adalah kehilangan. Resistensi juga muncul karena orang merasa ada sesuatu yang akan hilang. Bisa dari status, kenyamanan, hubungan kerja yang sudah terbentuk, cara kerja yang sudah dikuasai dari lama, atau rasa aman. Jadi sebagian penolakan sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri. Nah, yang keempat adalah tidak selaras. Jadi orang bisa menolak kalau merasa perubahan bertentangan dengan nilai pribadi atau bertentangan dengan tujuan organisasi yang sebelumnya mereka pahami. Misalnya mereka merasa bahwa perubahan ini tidak adil atau tidak sesuai arah. Nah, jadi poin pentingnya di sini bahwa resistensi itu normal dan manusiawi. Jadi pendekatan organisasi bukan lagi memusuhi resistensi, melainkan mengelolanya. Cara mengelolanya adalah komunikasi yang transparan, melibatkan partisipasi karyawan, dan memberikan training serta dukungan. Jadi, organisasi perlu menjelaskan alasan perubahan, mendengar kekhawatiran karyawan, memberi ruang keterlibatan, dan memastikan karyawan memiliki kemampuan untuk menjalani cara kerja baru yang ingin mereka terapkan. Jadi, resistensi yang awalnya terasa sebagai hambatan dapat berubah menjadi masukan untuk memperbaiki proses perubahan tersebut.
Nah, apa saja tahap-tahap perubahan itu? Tahap pertama adalah identifikasi. Jadi, pada tahap ini organisasi mengenali kebutuhan perubahan, melihat gap antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan, lalu menentukan tipe perubahan yang akan dilakukan, apakah lebih dominan terhadap struktur, teknologi, atau personalnya. Jadi, tahap pertama ini adalah tahap mendiagnosis supaya organisasi tidak salah sasaran. Tahap kedua adalah perencanaan. Setelah kebutuhan perubahan itu jelas, organisasi melakukan diagnostik situasional dan teknis, lalu memilih strategi perubahan baik strategi umum maupun langkah-langkah yang spesifik, sampai menjadi rencana aksi yang detail. Jadi pada tahap ini organisasi menyiapkan arah, langkah, dan cara mengeksekusinya supaya supaya implementasinya tidak berjalan secara apa ya, secara membabi buta begitu kurang lebih. Tahap ketiga adalah implementasi dan implementasi ini dijelaskan melalui tiga langkah besar: unfreezing, moving, dan refreezing. Unfreezing itu berarti mencairkan status quo. Artinya organisasi membantu orang lepas dari kebiasaan lama, memahami mengapa cara lama perlu ditinggalkan, dan melatih mereka untuk siap untuk beralih. Moving berarti proses berpindah ke kondisi yang baru, yaitu ketika prosedur baru mulai dijalankan, sistem baru mulai digunakan, dan cara kerja baru mulai dicoba. Refreezing di sini berarti menstabilkan perubahan agar menjadi kebiasaan. Di sini yang penting adalah memastikan perubahan tidak balik lagi ke cara lama. Jadi kondisi baru dibuat stabil lewat atau melalui pembiasaan, penyelarasan SOP, dan penguatan perilaku kerja. Tahap keempat adalah evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini organisasi mengumpulkan data, menilai metrik dan indikator, lalu mengevaluasi hasil dan memberikan feedback. Bagian ini ditekankan sebagai suatu siklus berkelanjutan karena perubahan sering butuh penyesuaian secara berulang. Jadi evaluasi bukan penutup semata, tapi juga menjadi pintu untuk perbaikan yang berkelanjutan. Tahapan ini menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya keputusan, tapi juga suatu proses. Mulai dari memahami kebutuhan, merancang langkah, menjalankan transisi, dan memastikan perubahan benar-benar menjadi cara kerja yang stabil. Nah, apa saja sih hambatan dan risiko dalam eh, ke- eh, perubahan yang gagal? Jadi apa namanya? Kenapa banyak perubahan itu seringkali gagal gitu? Hambatan pertama di sini eh, dari salah satu studi yang dilakukan terhadap konteks ini itu salah satunya diagnosis yang lemah. Kalau organisasi itu tidak menganalisis situasi dengan mendalam, perubahan bisa salah sasaran. Jadi akibatnya program perubahan terlihat berjalan tapi tidak menyelesaikan masalah utama. Nah, hambatan kedua itu umumnya kurangnya dukungan dari pimpinan. Perubahan butuh dukungan, sponsorship lah. Kalau pimpinan tidak konsisten atau tidak memberi dukungan nyata terhadap perubahan yang ingin diterapkan, perubahan mudah kehilangan energi dan jadi cenderung sulit untuk bertahan. Hambatan selanjutnya ini adalah mengabaikan budaya organisasi. Nah, budaya itu mempengaruhi perilaku. Kalau budaya tidak disentuh, perubahan hanya terjadi di atas kertas, sementara kebiasaan kerja tetap akan sama. Lalu komunikasi yang tidak terstruktur. Kalau komunikasi tidak jelas, tidak konsisten, atau tidak dua arah, maka akan muncul rumor, salah paham, peningkatan resistensi. Orang tidak menolak perubahan karena ingin menolak, tapi lebih karena tidak mengerti dan tidak percaya pada arah yang ingin dibawa oleh perubahan tersebut. Yang selanjutnya adalah konflik antara kebutuhan organisasi dan sisi manusia. Organisasi itu fokus pada target, efisiensi, dan hasil, tapi manusia sendiri memiliki kebutuhan psikologis seperti rasa aman, dan juga mereka memiliki keterbatasan terhadap kemampuan mereka beradaptasi. Kalau sisi manusia diabaikan, perubahan seringkali memicu tekanan dan penolakan. Nah, ada suatu fakta menarik ya, bahwa angka kegagalan perubahan itu seringkali dikutip pada studi-studi berada di kisaran 70%. Walaupun eh, angka tersebut juga masih menjadi perdebatan. Jadi di sini pesan intinya itu bukan bukan lagi mengunci pada angka, melainkan menekankan bahwa banyak perubahan memang seringkali tidak mencapai tujuan. Nah, kemudian ada lagi eh, penekanan gap teori dan praktik. Organisasi itu seringkali tidak siap untuk melakukan perubahan, kurang dalam strateginya secara komprehensif, dan membutuhkan komunikasi yang jelas serta partisipasi aktif. Jadi keberhasilan perubahan itu tidak hanya sebatas pada konsep, tapi juga eh, masalah kesiapan organisasi menjalankan proses perubahan secara nyata. Nah, sekarang saya masuk ke bagian kreativitas dan inovasi.
Kreativitas itu adalah kemampuan melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan atau karya yang berbeda dari sebelumnya. Fokusnya ada pada ide dan originalitas. Jadi kreativitas itu menciptakan kemungkinan. Sedangkan inovasi itu adalah proses menemukan dan mengimplementasikan sesuatu yang baru pada kondisi yang belum ada sebelumnya, sehingga menghasilkan penerapan nyata. Fokus inovasi bukan hanya ide, tapi implementasi dan dampak. Jadi alurnya itu adalah kreativitas menghasilkan ide, mewujudkan ide, dan akhirnya terjadi value creation atau penciptaan nilai. Nah, ini penting untuk organisasi karena apa? eh, karena ide tanpa implementasi gitu ya, itu tidak menghasilkan perubahan nyata. Sebaliknya, implementasi tanpa ide juga membuat organisasi cenderung stagnan. Jadi, organisasi butuh kreativitas sebagai sumber ide dan inovasi sebagai proses untuk menjadikan ide itu menjadi nyata dan bernilai. Nah, ini bagian selanjutnya saya masuk ke faktor pendorong inovasi. Jadi, di dalam materi perkuliahan sesi ke-12 pengantar manajemen, terdapat tiga faktor utama yang membantu organisasi mendorong inovasi, yaitu struktur, budaya, dan sumber daya manusia. Yang pertama adalah faktor struktural. Jadi struktur yang mendukung inovasi itu biasanya lebih organik. Komunikasinya tinggi antar unit, ada sumber daya yang memadai, tekanan waktu tidak membuat orang menjadi mati langkah, dan ada dukungan kerja maupun non-kerja. Intinya struktur seharusnya membantu kolaborasi dan memberi ruang untuk mencoba perbaikan. Lalu yang kedua adalah faktor faktor budaya. Budaya yang mendorong inovasi adalah budaya yang bisa menerima ambiguitas dan ketidakpastian dan toleran terhadap risiko dan konflik ide yang berfokus pada hasil, memiliki sistem yang terbuka dan ada umpan balik atau feedback yang positif. Ini penting karena inovasi tidak selalu rapi. Kalau budaya organisasi menghukum kesalahan kecil dan menutup diskusi, orang akan memilih aman dan ide baru kerap kali tidak muncul. Lalu ketiga, faktor sumber daya manusia atau SDM. SDM mendorong inovasi jika organisasi berkomitmen pada pelatihan, memberi rasa aman kerja yang memadai, memelihara orang-orang yang kreatif, dan mendorong pengembangan berkelanjutan. Nah, intinya di sini bahwa inovasi butuh manusia yang terus bertumbuh. Nah, kemudian bagian ini juga diperkuat oleh satu temuan riset dari Sung dan Kim tahun 2021. Jadi dalam abstrak riset tersebut disebutkan bahwa faktor-faktor manajemen perubahan seperti tujuan organisasi, kepemimpinan transformasional, partisipan dan komunikasi, serta pendidikan dan pelatihan itu berpengaruh positif pada perilaku inovatif karyawan dan inovasi organisasi. Perilaku inovatif berperan sebagai mediator dan partisipasi serta komunikasi disebut sebagai faktor yang paling berpengaruh. Jadi kalau dirangkum, coba dirangkum, inovasi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Inovasi muncul ketika struktur memberi ruang, budaya memberi keamanan secara psikologis bagi orang-orangnya untuk mencoba. Kemudian SDM dipupuk melalui training, melalui ya berbagai macam dorongan gitu ya. Dan manajemen perubahan dilakukan dengan partisipasi serta komunikasi yang kuat. Nah, di sini sekarang saya masuk ke bagian yang menjelaskan bagaimana perubahan organisasi dapat mempengaruhi kinerja inovasi karyawan melalui dua jalur yang berbeda. Dalam papernya dari Liu dan rekan tahun 2025 dijelaskan bahwa perubahan organisasi bisa berdampak pada kinerja inovasi karyawan melalui dua mekanisme atau dual path model ini. Mekanisme pertama adalah jalur work pressure, yaitu tekanan kerja. Perubahan sering meningkatkan tuntutan kerja seperti beban kerja, konflik peran, ketidakpastian, dan tekanan situasi. Ketika tekanan meningkat, energi dan waktu karyawan terkuras untuk bertahan dan menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti itu, ruang untuk eksplorasi ide dan percobaan inovasi menjadi lebih kecil. Akibatnya kinerja inovasi justru cenderung mengalami penurunan. Jadi pada jalur ini perubahan bisa berdampak negatif melalui peningkatan tekanan. Mekanisme kedua adalah jalur work engagement, yaitu keterlibatan kerja. Di sisi lain, perubahan itu juga dapat meningkatkan sumber daya, seperti dukungan atasan, pelibatan, feedback, dan pelatihan. Kondisi ini sendiri dapat meningkatkan engagement. Ketika engagement meningkat, karyawan akan cenderung lebih bersemangat, lebih fokus, lebih terdorong untuk menghasilkan serta menerapkan ide baru. Jadi, akibatnya kinerja inovasi pun menjadi meningkat di sini. Jadi pada jalur ini, work engagement,
Perubahan berdampak positif melalui peningkatan keterlibatan kerja. Setelah itu ada faktor yang sangat penting juga yaitu organizational identity atau identitas organisasi yang berperan sebagai moderator. Ya, seperti dilihat di sini ya. Nah, eh, dijelaskan dalam paper tersebut bahwa identitas organisasi yang kuat dapat melemahkan pengaruh perubahan terhadap tekanan kerja. Artinya ketika identitas organisasi tinggi, tekanan akibat perubahan tidak sekuat ketika identitasnya rendah. Jadi identitas organisasi itu berfungsi sebagai penyangga. Identitas organisasi juga memperkuat pengaruh perubahan terhadap work engagement. Jadi maksudnya di situ jika identitas organisasi itu kuat, perubahan lebih mudah memunculkan engagement yang positif. Jadi maknanya di sini jelas bahwa perubahan itu tidak otomatis menjadi baik atau buruk. Dampaknya bergantung jalur mana yang lebih dominan dan identitas organisasi yang kuat dapat membantu mengurangi sisi negatif dan memperkuat sisi positif dari perubahan. Lalu ada juga faktor-faktor pendukung perubahan yang disebut sebagai eh, enabler, yaitu kepemimpinan transformasional, komunikasi transparan dua arah, partisipasi karyawan, serta training dan pengembangan kompetensi. Ini eh, sejalan ya dengan fokus bahwa perubahan harus dikelola pada sisi manusia. Nah, dalam konteks transformasi digital, Ba dan rekan tahun 2024 menjelaskan roadmap manajemen perubahan dalam 5 langkah, yaitu membentuk tim perubahan, melakukan konseptualisasi inisiatif, membuat perencanaan detail, mengelola transisi, dan menjaga keberlanjutan perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan, terutama dalam transformasi digital pada masa ini, perlu dipandu oleh langkah-langkah yang jelas supaya tidak hanya berhenti di implementasi awal, tapi benar-benar bisa diterapkan secara berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, saya simpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, perubahan adalah hal yang konstan. Organisasi sebagai sistem terbuka perlu lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan, karena tekanan perubahan bisa datang dari luar dan juga bisa datang dari dalam. Yang kedua, manajemen perubahan yang efektif berfokus pada people side, yaitu aspek manusia. Perubahan bukan hanya mengganti prosedur atau teknologi, tapi juga menyentuh perilaku individu dan kelompok. Ketiga, resistensi adalah normal dan manusiawi. Karena itu resistensi harus dikelola melalui komunikasi yang transparan, partisipasi karyawan, serta training dan dukungan yang memadai. Keempat, inovasi membutuhkan fondasi internal, struktur yang mendukung, budaya yang toleran terhadap risiko dan ketidakpastian, serta sumber daya manusia yang terus dikembangkan. Kelima, perubahan bisa berdampak positif atau negatif pada inovasi. Jadi dalam penelitian Liu dan rekan, disebutkan bahwa perubahan dapat menurunkan inovasi melalui peningkatan tekanan kerja, tapi juga dapat meningkatkan inovasi melalui peningkatan engagement. Jadi identitas organisasi yang kuat membantu menahan tekanan dan memperkuat engagement. Karena itu perubahan yang dikelola dengan baik tidak hanya akan membuat organisasi berubah, tetapi membuat organisasi menjadi lebih siap untuk melakukan inovasi dan untuk bertahan. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi praktis yang saya coba susun. Jadi berdasarkan seluruh pembahasan sebelumnya, eh, ada beberapa rekomendasi berikut ini. Pertama adalah coba untuk melibatkan karyawan lebih awal. Tujuannya supaya karyawan tidak merasa perubahan ini dipaksakan dari atas, tetapi merasa ikut memiliki prosesnya gitu. Ketika orang-orang dilibatkan, mereka akan cenderung lebih paham alasan perubahan, lebih mau memberi masukan dan biasanya resistensi juga menurun karena ada rasa dari mereka bahwa suara mereka ikut didengar. Keterlibatan ini bisa berupa kesempatan bertanya, memberi umpan balik, atau ikut berpartisipasi dalam tahapan implementasi sesuai perannya masing-masing. Yang kedua, komunikasikan visi perubahan yang jelas, konsisten, dan transparan dengan komunikasi secara dua arah. Artinya apa? Organisasi di sini tidak hanya mengumumkan perubahan sekali saja, lalu menganggap semua orang mengerti. Pesan perubahan itu perlu jelas, apa yang berubah, mengapa berubah, dan apa arah yang ingin dicapai. Konsisten berarti informasi itu tidak berubah-ubah dan tidak saling bertentangan. Kalau transparan, berarti organisasi menyampaikan informasi yang relevan secara terbuka agar tidak muncul spekulasi. Dan dua arah berarti karyawan juga memiliki ruang untuk bertanya dan menyampaikan kekhawatiran terhadap perubahan yang coba diterapkan. Sehingga organisasi juga bisa mengoreksi miskomunikasi sejak awal. Lalu yang ketiga adalah menyediakan training dan dukungan. Hal ini penting karena perubahan biasanya menuntut cara kerja yang baru. Dan cara kerja yang baru membutuhkan kompetensi yang baru juga. Jadi training membantu karyawan memiliki kemampuan yang diperlukan, sementara dukungan
memastikan karyawan tidak ditinggal sendirian saat menjalankan cara baru tersebut. Dengan training dan dukungan, adaptasi menjadi lebih realistis dan peluang keberhasilan perubahan tersebut ikut meningkat. Nah, berikut ini adalah eh, daftar-daftar pustaka yang saya yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Daftar pustaka utama tentu dari eh, materi pengantar manajemen sesi ke-12 yaitu manajemen perubahan dan inovasi. Ini adalah materi utama dan sisanya adalah materi-materi tambahan yang saya dapatkan dari beberapa artikel penelitian yang terkait. Ya, sekian presentasi saya tentang manajemen perubahan dan inovasi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian semuanya, atas perhatian Ibu Vika dan teman-teman yang melihat video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.